Tempat yang kedua adalah Ainul Hayah atau mata air abadi. Lalu dicarilah telaga itu oleh Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam beserta dengan pasukan kerajaannya. Kemudian mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebuah tempat yang gelap, namun bukan gelapnya seperti gelap malam hari. Bumi ini sangat luas, terdiri dari daratan dan lautan terbentang tak terkira. Pastinya masih ada di sana tempat-tempat yang masih misterius, dan bahkan belum pernah terpecahkan tentang keberadaannya. Sahabat History TV yang dirahmati Allah, video kali ini kita akan membahas tempat-tempat tersebut berdasarkan apa yang tercantumkan di dalam Al-Quran. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang 5 tempat misterius di dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Sahabat History TV yang dirahmati Allah, semoga saja kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bumi kita memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi. 70%-nya adalah lautan. Luas daratannya hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Menurut para peneliti, manusia telah menjelajahi 90% daratannya, sedangkan lautan hanya sekitar 57,8% saja. Itu berarti masih ada tempat-tempat yang belum terjamah oleh manusia. Ini menjadi menarik untuk dibahas. Apakah tempat-tempat yang belum terjamah tersebut merupakan salah satu tempat yang masih misterius yang ada di dalam Al-Quran dan hadis? Tempat yang pertama adalah Pulau Dajjal. Banyak dari teman-teman yang sudah pernah mendengar tentang Dajjal. Di hadis dan Al-Quran disebutkan bahwasanya Dajjal merupakan salah satu daripada 10 tanda datangnya kiamat kubra. Jika Dajjal sudah muncul, maka dunia saat itu diambang kehancuran. Namun sebelum Dajjal muncul, dia dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah pulau yang misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Jassasah. Ada hadis Nabi SAW yang mengungkapkan tentang pulau ini. Namun Nabi SAW tidak merincikan secara jelas pulau ini berada di mana. Hanya saja Rasulullah SAW menunjukkan arahnya. Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan. Bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu. Dajjal akan keluar dari belahan bumi sebelah timur yang bernama Khurasan. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya secara pasti bahwasanya tempat munculnya Dajjal itu dari belahan timur dan tak jauh dari sebuah tempat yang bernama Khurasan. Maka di manakah sekarang Khurasan itu berada? Kalau sekarang Khurasan itu terletak di negara Iran sebelah timur. Sekarang nama Khurasan dijadikan sebuah nama provinsi di sana. Namun jauh sebelum itu, semenjak abad ketiga daripada Masehi, Khurasan itu adalah suatu wilayah yang luas, meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau di mana Dajjal dikurung mungkin saja tak jauh berada dari wilayah itu. Dan juga tersebar kabar bahwasanya Dajjal itu dikurung di salah satu pulau yang berada di Yaman yang bernama Socotra. Karena pulau ini benar-benar aneh, banyak ditemukan hewan dan tumbuhan yang tidak berada di tempat lain kecuali di pulau Socotra ini. Banyak orang yang mengaitkan tentang pulau Socotra ini sebagai pulaunya Dajjal. Namun ada pula yang mengatakan Dajjal di segitiga Bermuda. Dan ada juga beberapa pendapat lain yang menyebutkan bahwasanya pulau Dajjal ini di mana sebenarnya. Ada banyak pendapat mengenai hal ini, tapi intinya adalah tempat Dajjal di mana dipenjara itu di sebuah pulau. Dan satu-satunya orang yang pernah ke pulau itu dan bertemu langsung dengan Dajjal adalah Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi SAW. Tamim Ad-Dari tak sengaja bertemu dengan Dajjal.
karena ketika itu kapalnya terombang-ambing di lautan selama 1 bulan dan terdampar di sebuah pulau yang entah berada di mana. Logikanya teman-teman, kejadian Tamim Ad-Dari ini tak pernah terulang lagi, dan bahkan sampai saat ini bisa disimpulkan bahwasanya pulau di mana tempat Dajjal dipenjara memiliki lokasi yang tidak biasa, atau bisa juga dibilang dia bukan berada di dimensinya manusia, makanya tidak bisa ditemukan. Tempat yang kedua adalah Ainul Hayah atau mata air abadi. Sahabat History TV yang dirahmati Allah, Ainul Hayah merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air yang jika airnya diminum maka orang tersebut tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Kisah tentang Ainul Hayah ini berhubungan erat dengan 2 orang tokoh besar di dalam Islam, yaitu Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam. Ada sebuah riwayat dari As-Salabi daripada Imam Ali, suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat bagaimana ibadahnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta alam semesta. Kemudian malaikat pun memberitahu kepada Raja Zulkarnain bahwasanya ada malaikat yang semenjak dia diciptakan, dia selalu sujud dan tak pernah mengangkat kepalanya untuk selamanya, karena dia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk tidak beribadah kepada Tuhannya. Maka Zulkarnain yang mendengar penuturan daripada malaikat itu, dia menjadi tertarik. Sebab Zulkarnain ingin hidup abadi supaya ia bisa lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dicarilah telaga itu oleh Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam beserta dengan pasukan kerajaannya. Kemudian mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebuah tempat yang gelap, namun bukan gelapnya seperti gelap malam hari, tapi gelap karena ada semacam asap ataupun kabut yang tebal. Dan singkat cerita, yang meminum air daripada telaga itu hanyalah Nabi Khidir alaihissalam. Zulkarnain tidak meminumnya. Makanya ada khilaf daripada para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini. Tapi ada juga yang mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Kemudian pada abad ke-14, ada seorang penjelajah yang bernama Juan Ponce de Leon yang diutus oleh seorang raja yang bernama Raja Ferdinand. Ponce de Leon ditugaskan dalam ekspedisi pencarian mata air keabadian, atau dalam Islam disebut dengan Ainul Hayah. Tapi sampai akhir hayatnya, Ponce de Leon tidak menemukannya. Dia tewas karena dipanah oleh suku pendalaman dari India. Artinya teman-teman, tempat tersebut masih misterius sampai hari ini. Tempat yang ketiga adalah tembok besi Raja Zulkarnain. Sahabat History TV yang dirahmati Allah, tembok Raja Zulkarnain ini ternukil di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi dan di beberapa hadis sahih lainnya. Singkatnya, tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk mengurung 2 kabilah perusak, yaitu Ya'jud dan Ma'jud. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat, dan kaum di dalamnya akan melakukan perusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangatlah banyak. Diriwayatkan kalau ada satu manusia, berarti jumlah Ya'jud dan Ma'judnya ada 999. Menurut survei pada tahun 2021, penduduk bumi ada 7.888 miliar. Artinya jumlah Ya'jud dan Ma'judnya adalah 7.888 miliar dikalikan dengan 999. Pastinya itu adalah jumlah yang luar biasa banyak. Bayangkan teman-teman, kalau mereka semuanya keluar, pasti bumi ini akan padat dan berdesak-desakan. Dan logikanya, di mana lokasi lubang mereka ini kalau jumlahnya saja begitu besar? Dan mungkin saja mustahil kalau itu hanya berada di sebuah pulau. Untuk jumlah sebanyak itu dibutuhkan minimal sebuah benua yang sangat luas. Dan jawaban yang paling masuk akal adalah tembok Zulkarnain bisa saja berada di dimensi yang lain. Atau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi atau dibedakan dengan dunia manusia. Tempat yang keempat adalah Jabal Qaf.
Sahabat History TV yang dirahmati Allah, tadi kita sudah berbicara tentang pulau, telaga, dan tembok misterius. Kali ini tempat yang misterius adalah sebuah gunung. Kisahnya pernah disabdakan oleh baginda Nabi SAW ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Salam tengah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi SAW bersabda, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah bin Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi SAW bersabda, "Dengan gunung Qaf, yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit." Dan para ahli tafsir mengatakan bahwasanya gunung Qaf merupakan induk dari semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai gunung Qaf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Mengenai letaknya, ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebutkan bahwasanya gunung Qaf ada di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Gunung Qaf dihuni oleh para rijalul ghaib atau wali Allah yang berjumlah 70 orang karena menjauhi diri daripada duniawi. Di sisi lain, ada pula yang mengatakan bahwa di dekat gunung ghaib ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Khadar, yaitu tempat di mana bertemunya arus sungai dan laut. Pulau ini dihuni oleh sosok hamba Allah yang saleh yang dikenal dengan Nabi Khidir alaihissalam. Mengenai lokasi persisnya ada di mana, sampai saat ini pun masih menjadi misteri. Tempat yang kelima adalah istana kerajaan Nabi Sulaiman. Kalau dinilai dari sisi kekayaan, mungkin sultan-sultan yang ada di Indonesia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Raja Sulaiman. Nabi atau Raja Sulaiman adalah sosok orang terkaya yang sebenarnya. Beliau berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi." Al-Quran, Surat Sad ayat 35. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tak kala ia melihat lantai daripada istana itu, dikiranya adalah kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Al-Quran, Surat An-Naml ayat 44. Saking luar biasanya bentuk daripada istana ini sampai-sampai ternukil di dalam Al-Quran. Menurut beberapa para ahli sejarah, istana megah Nabi Sulaiman dibangun oleh para manusia dan bangsa jin. Makanya, istana dari Nabi Sulaiman ini istimewa. Tidak bisa jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam sekarang sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat daripada bangunan kuil. Bagi orang Yahudi, bangunan ini dinamai dengan Kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Nah, selama pemerintahan Hizkia, perluasan tembok ini dilakukan sampai ke arah barat, yang sekarang kita kenal dengan nama Kota Lama Yerusalem. Pada tahun 2005, seorang arkeolog bernama Ailat Mazar menemukan sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman. Dia menemukan situs pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 18 meter. Maka karena ditemukan benda-benda itu, mereka melakukan penggalian besar-besaran sampai ke Masjidil Aqsa, yang akhirnya memicu kemarahan umat muslim di seluruh dunia karena ditakutkan sebab daripada penggalian itu akan merubuhkan Masjidil Aqsa. Lalu 2 tahun kemudian di tahun 2007
ditemukan kembali reruntuhan bangunan yang mereka yakini sebagai reruntuhan kuil Nabi Sulaiman. Kuil itu berada di sebelah Masjidil Aqsa. Walaupun bangunan kuilnya sudah terlihat hancur, para ahli sejarah yakin kuil Nabi Sulaiman masih bisa diangkat untuk dilihat. Dan di lokasi yang sama ditemukan beberapa peninggalan-peninggalan seperti keramik dan perabotan-perabotan yang terkubur selama ribuan tahun. Menurut mereka, penemuan ini dianggap penting untuk mengetahui peradaban dan kemajuan yang telah dicapai manusia di masa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi wassalam. Kuil atau istana Nabi Sulaiman ini teman-teman merupakan lambang dan simbol kekuatan serta sebagai bentuk pengakuan atas bangsa Yahudi kepada dunia, sehingga sangat berguna bagi kaum Yahudi. Ya, pada intinya mereka ingin mencari kuil Nabi Sulaiman dengan cara menghancurkan Masjidil Aqsa yang merupakan salah satu tempat yang dimuliakan Nabi kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang 5 tempat misterius di dalam Al-Quran yang belum ditemukan sampai sekarang. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari pribadi saya sendiri selaku manusia biasa. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah yang seru dan penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.